Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan. Pada kali ini pertemuan melalui video saya di YouTube. Insya Allah kita akan bahas tentang mata kuliah ilmu negara, ya. Jadi eh, saya akan share screen dulu. Sorry, salah. Baik, para mahasiswa mahasiswi yang saya banggakan. Mata kuliah yang kita akan ampu pada hari ini yaitu mata kuliah ilmu negara, membahas materi tentang pengertian negara dan hakikat negara. Perkenalkan, nama saya Hardianto Esa MH, tempat lahir Malang 24 April 1989, rumpun ilmu hukum tata negara, email hardianto@yayenpalopo.ac.id. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai ilmu negara. Terlebih dahulu saya akan memaparkan terkait mengenai apa sih tujuan pembelajaran daripada ilmu negara ini. Yang pertama tujuannya yaitu mahasiswa dapat mendefinisikan negara itu sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa dapat menjelaskan sifat dan hakikat negara itu sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan syarat berdirinya suatu negara. Ya. Kemudian yang keempat, tentang mahasiswa dapat menjelaskan tujuan negara. Jadi ini adalah mata kuliah ilmu negara dan tujuan pembelajarannya ini ada 4 poin. Semoga tentunya mahasiswa-mahasiswi sekalian setelah pembelajaran perkuliahan ini dapat memahami keempat tujuan pembelajaran ini. Insya Allah. Baik, kita akan masuk kepada istilah negara. Ada yang pernah dengar apa itu istilah negara? Baik, ya. Istilah negara atau state itu berasal dari bahasa Belanda atau Jerman. Kemudian istilah negara state berasal dari dari negara Inggris, ya. Kemudian ada etat itu berasal dari negara Prancis, ya. Kalau Indonesia tentunya ya dengan bahasa dan suku yang begitu banyak bahasanya tentunya berbeda-beda. Kalau secara umum bahasa Indonesia istilah negara itu adalah Bangsa Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pengertian negara. Tentunya ada yang biasa mendengar pengertian negara itu sendiri seperti apa? Jadi menurut Roger H. Sultau, ya, negara itu alat atau wewenang yang mengendalikan suatu negara, ya, atau masyarakat atas nama rakyatnya. Itu pengertian menurut Roger H. Sultau. Kemudian selanjutnya pengertian negara menurut Harold J. Lasky, ya. Negara adalah suatu masyarakat yang dipadukan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih agung, ya. Yang sah secara lebih agung daripada individu atau kelompok dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengertian negara menurut teori individualisme, yaitu suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian. Ya, itu pengertian negara dan istilah negara. Ya. Kemudian kita lanjut ke materi sifat hakikat negara. Yang pertama yaitu memaksa. Jadi negara di sini mempunyai kekuasaan memakai kekerasan baik fisik atau non fisik secara legal yang disahkan oleh negara dan undang-undang untuk mencapai ketertiban supaya hukum itu ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Contoh, ya, memungut pajak ini wajib untuk dikeluarkan semua masyarakat, ya, yang ada di Indonesia. Mematuhi aturan, kemudian ada pikul senjata,
ada alat pemaksa. Jadi untuk tentunya ketertiban dan keamanan kita bersama. Kemudian sifat hakikat negara yang selanjutnya itu ada monopoli, ya. Jadi di sini negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, ya, dari segala suku, agama, ras dan sejenis semacamnya, ya. Kemudian mempunyai monopoli terhadap alat-alat kekuasaan negara seperti militer, ya, tentara, polisi dan kejaksaan. Yang lain tentunya negara mempunyai monopoli untuk mengatur itu semua demi untuk mencapai namanya keadilan, kesejahteraan dan keamanan. Kemudian sifat hakikat negara yang ketiga, ya, itu secara universal, umum, berlaku untuk semua orang. Maksudnya di sini aturan yang dibuat negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, ya. Semua, ya, baik masyarakat biasa, sipil, tentara, militer, pejabat, ya, orang biasa, semua, ya, berlaku untuk universal. Jadi ini adalah sifat hakikat negara, ya. Ada memaksa, monopoli, dan berlaku secara universal untuk semua orang. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur berdirinya suatu negara, ya. Apa saja? Yang pertama, ada penduduk tetap. Ya, jadi negara itu harus mempunyai penduduk tetap atau ada orangnya, ya. Di suatu negara dikatakan berdiri suatu negara ketika ada masyarakat, ada penduduknya, ada orang yang bernaung di dalamnya. Kemudian selanjutnya unsur berdirinya negara yang kedua yaitu ada wilayah. Tentunya ada suatu lokasinya. Di mana itu negara Indonesia, ya. Bukan hanya Bali dikenal oleh negara lain, tapi ada wilayah-wilayah provinsi yang lain, ada kabupaten kota yang lain, ada kecamatan, kelurahan, bahkan sampai tingkat RT RW, ya. Terus ada unsur-unsur berdirinya suatu negara harus adanya wilayah. Kemudian selanjutnya unsur-unsur berdirinya suatu negara yang ketiga itu harus ada pemerintahan. Kenapa harus ada pemerintahan? Ya untuk mengatur masyarakatnya, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, sehingga masyarakat ini ada tempat yang bisa mengadukan suatu masalah atau peristiwa yang ada, ya, ada pemerintahnya. Jadi ini unsur-unsur berdirinya suatu negara, ada penduduk tetap, wilayah, pemerintah. Kemudian yang keempat, ada pengakuan negara lain. Ya. Jadi ini wajib, ini kita diakui harus negara Kesatuan Republik Indonesia itu merdeka, ini harus ada pengakuan negara lain. Bahwa negara Indonesia memang merdeka karena mempunyai ketiga unsur itu. Ya. Jadi unsur-unsur berdirinya suatu negara, yang pertama penduduk tetap, harus wilayah, kemudian pemerintah, ada pengakuan negara lain. Ya, bisa dipaham ya, saudara-saudari yang saya banggakan, ya. Jadi kemudian selanjutnya ada fungsi negara. Yang pertama tentunya fungsi pertahanan dan keamanan. Bagaimana kemudian negara menghadirkan keamanan dan pertahanan yang baik untuk negaranya? Tentunya membutuhkan suatu fasilitas, menyiapkan segala alutsista, perlengkapan yang ada, dan bagaimana masyarakat bisa menyongsong dan mendukung itu semua. Ya, jangan hanya diserahkan kepada pihak tentara, polisi, tapi bagaimana kita bersatu padu untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara kita, ya. Kemudian yang kedua fungsi negara juga itu fungsinya itu menghadirkan suatu keadilan. Jadi negara hadir di sini untuk bagaimana menghadirkan suatu keadilan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun faktanya ya masih banyak ketidakadilan yang terjadi. Tapi negara mencoba menghadirkan suatu aturan sehingga bagaimana keadilan bisa terwujud dan tercapai secara hakiki. Bisa menyeluruh dan menyentuh. Tidak melihat jabatan, gelar, pangkat, dan golongannya atau masyarakat biasanya, tapi bagaimana caranya keadilan ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Kemudian fungsi negara yaitu fungsi pengaturan dan keadilan, mengatur masyarakatnya sehingga tentunya mencapai yang namanya keadilan. Ya. Kemudian yang keempat, fungsi negara menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakatnya, tidak hanya pada pejabatnya, tidak hanya pemangku perwakilan dewannya, tapi bagaimana masyarakat ini bisa menghadirkan kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satu fungsi negara. Kemudian mudah-mudahan bisa dipahami terkait fungsi negara, ya. Kemudian selanjutnya ada tujuan negara, ya. Jadi mahasiswa-mahasiswi sekalian, ini ada tujuan negara, ya. Menurut Budiarjo, bukunya tahun 2010,
menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan utama. Tujuan menghadirkan kemakmuran, kemudian bagaimana memajukan kesejahteraannya masyarakat, mempertahankan negara, bisa memajukan, mengangkat martabat bangsa dan negara. Ya. Kemudian tujuan negara tentunya menciptakan kebahagiaan bagi rakyat. Jadi kalau masih ada rakyat yang tidak bahagia, ya, jadi negara ini belum sukses mengantarkan tujuan negara secara hakiki itu sendiri. Ya. Sedangkan tujuan negara Indonesia terus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam alinea keempat ini, dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Jadi tujuan negara secara hakiki ada dalam alinea keempat. Itu ya. Baik, itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga tentunya bisa tersampaikan, bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Selanjutnya saya akan berikan kuis atau semacam soal ya untuk didiskusikan. Ya, silakan dibaca di layar ya, di slide ini. Silakan didiskusikan mengapa harus ada negara sedangkan tanpa negara kita juga bisa hidup ya. Jadi saya tunggu jawaban Anda di grup di WA, grup WA atau di di grup WA kelasnya ya. Nanti kita lanjut. Saya tunggu komentar-komentar Anda semua. Jangan lupa tuliskan nama, NIM dan kelasnya ya. Jadi soalnya saya ulangi sekali lagi, silakan didiskusikan mengapa harus ada negara sedangkan tanpa negara kita juga bisa hidup. Selamat bekerja. Semoga sekali lagi tentunya materi ini bisa dipahami dan menambah ilmu hasanah kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditunggu jawaban dan diskusinya di grup WA yang telah disediakan atau di Google Classroom yang pernah kita masuk bersama-sama. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.